alih sepenuhnya dalam hidup kami. Beri kami roh hikmat dan pengetahuan untuk dapat mengerti setiap bagian firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan semua kita yang siap diberkati Tuhan malam ini bersama saya, kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Bilang samping kiri kanan, apa kabarmu malam ini? Haleluya. Saya lihat banyak cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya. Saudara, malam hari ini luar biasa. Terima kasih tentunya saudara bisa diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk bersama-sama kita menikmati firman Tuhan. Baik, subtema yang ada di depan kita akan menjadi pembahasan saya pada malam hari ini. Bersama kita akan membaca subtema ini. 1, 2, 3. Hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, kamu siap persembahkan hidupmu? Saudara yang diberkati Tuhan, ini tema yang menarik. Kenapa saya katakan ini tema yang menarik? Karena saudara, tema ini adalah tujuan Tuhan buat saudara dan saya. Tema ini adalah tujuan Tuhan buat kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak ciptakan kita hadir di dunia ini untuk sesuatu yang lain. Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup di dunia ini untuk mempersembahkan hidupmu bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau tunjukkan beberapa ayat yang menyatakan bahwa memang hidup di dunia ini tidak bisa yang lain kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 7, ayat yang pertama. Mari kita baca. Nanti saya minta PL saja ya, bantu-bantu baca ayat ya. Saudara yang diberkati, Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Oke, baik, sudah ada di depan slide. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan kalimat di dalam ayat itu, kuciptakan untuk apa? Saya ulang, kuciptakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saudara, sebelum ayat ini lebih tegas, kita memperhatikan ayat 1, ayat 2. Silakan Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan, silakan WF. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, perhatikan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar. Sudah lihat, ini ayat membicarakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita. Dia membentuk kita, Dia menebus kita, bahkan Dia menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan. Nah saudara, di ayat yang kelima tujuan Tuhan menjadi nyata. Kalau saudara sudah menikmati sejumlah berkat Tuhan, mulai dari keselamatan, mulai dari saudaraku surga yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, maka tidak ada yang tidak bisa mengatakan bahwa hidupnya untuk dirinya sendiri. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mari kita lihat kembali ayat yang tadi kita baca pertama, Yesaya 43 ayat 7. Saudara, ini makanya puncaknya di ayat 7 ya. Ini puncaknya di ayat 7 ini. Semua orang yang mana yang disebutkan tadi mulai ayat 1, yang sudah diciptakan, yang ditebus, yang disertai Tuhan lewat api, lewat air, lewat sungai, lewat badai, Tuhan bawa keluar. Sekarang apa yang anda dan saya mau lakukan? Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Makanya Paulus menegaskan hal yang serupa dalam 2 ayat. Perhatikan Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Ayat ini ayat-ayat terkenal buat kita. Roma 11 ayat 36. Silakan dibaca. Ya.
Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu dari Dia. Terus. Dan oleh Dia. Oleh Dia. Terus. Dan kepada Dia. Kepada Dia. Terus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia. Jemaat Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Bilang samping kiri kanan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, lu gumuk begini ini karena Tuhan. Nah, ingat. Haleluya. Amin. Nah ini kalau sumumuk lai, makan banyak lai, nafas boros lai, baru curi kemuliaan Tuhan, itu keterlaluan. Amin. Kalau ada orang betul saudara, gumuk, makan banyak, ya saudara, nafas boros. Kenapa saya bilang nafas boros? Kalau dia tidur itu kayu dong rubuh sama. Sensor bu. Itu boros nafas. Ya. Nah saudara bayangkan semua pardeo. Bab tua sana hitung 1 rupiah jo. Bab tua kasih parre gratis. Bukan hanya itu, saudara, yang tadi saya sebut di dalam ayat Yesaya 43, dia tuntun saudara, dia bawa saudara melihat berbagai macam hal dalam hidupmu. Dan kalau Anda tidak beri kemuliaan kepada Tuhan, itu keterlaluan banget. Amin. Mari lihat Filipi pasal 4 ayat 20. Satu ayat lagi, tolong bantu baca. Filipi 4 ayat 20. Filipi 4 ayat yang ke-20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita. Kapan? 1, 2, 3. Selama-lamanya. Makanya saudara, seperti Anda masih hidup di bawah ini kolong langit, harga mati muliakan Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kepala batu. Ingat itu. Ini harga mati. Dimuliakanlah Tuhan selama-lamanya. Makanya beta heran pada orang yang hidup semua memuliakan Tuhan. Ini manusia dari planet mana? Ya. Apalagi kamu Kristen, baru kamu tidak memuliakan Tuhan. Aduh, itu berdosanya terlalu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Karena ada banyak kali kita bilang memuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak memuliakan Tuhan. Nah, malam ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara yang diberkati, mari tampilkan kitab Wahyu pasal 5 ayat 11, 12 dan ayat 13. Ya saudara, kitab Wahyu pasal 5. Ya, mari kita lihat ayat 11, 12 dan 13. Sama-sama kita membaca ayat ini, saudara, di dalam hitungan yang ketiga. 3 ayat saja. 1, 2, 3. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12. Tampilkan. 1, 2, 3. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13 tampilkan. 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan Wahyu pasal 5 mulai ayat 1, maka di sana dikatakan bahwa Yohanes melihat bahwa sudah langit terbuka dan dia melihat sorga, dan dia kemudian menceritakan apa yang terjadi di sorga. Dan ternyata di sorga Alkitab berkata dengan jelas tadi, semua lutut bertelur, mereka sedang memuji menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan pujian
sorga. Ketika Yohanes melihat, saudaraku, semua makhluk yang ada di bumi, di bawah laut, di bawah bumi, semuanya berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini saya mau berkata malam hari ini, ini adalah bagian daripada tata ibadah sorgawi, ya. Jadi di sorga tidak ada kerja lagi yang lain, tidak ada orang pikebun. Di sorga tidak ada lagi pemberitaan Injil. Di sorga hanya ada orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan dan berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Satu, yang pertama, memuji dan menyembah Allah. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu suka memuji Tuhan atau tidak? Hai, kita poin timur, pokoknya kita tahu semua. Ya saudara, saudara yang diberkati Tuhan, banyak kali orang Kristen berkata memuliakan Tuhan, tapi action dalam hidupnya lebih banyak memuliakan setan dibandingkan memuliakan Allah. Kidung jemaat yang setiap minggu dibuka pun belum tentu dia hafal. Kadang-kadang saudaraku, dia tidak tahu apa yang dinyanyikan. Makanya ada banyak orang suka protes di gereja. Dia bilang, kok itu lagu kidung jemaat yang mana yang dia nyanyi, kok kita tidak tahu ini. Ya saudara, ya. Padahal itu ayat-ayat saudara dulu kalah itu kidung jemaat. Tapi orang tidak tahu, lebih hafal lagu Monijo, Kakak Enda, dan segala macam lagu dunia yang ujung-ujungnya tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi itu hanya memuja dan memuliakan setan dan dunia ini. Tapi orang begitu hafal, termasuk lagu Bapak Mantu dari Oilas. Itu mulai dari kerutu anak sampai nenek-nenek yang gigi tidak ada juga tahu. Masuk pinang di perut. Anda tidak beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Lagu untuk Tuhan orang sudah tahu. Nah, itu berarti saudara tidak memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama siapa yang Anda beri? Yang cipta kau bukan Bapak Mantu dari Wenlasi, ya. Cipta kau Tuhan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, mulai hari kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Anda bosan memuji dan menyembah Allah, Anda tidak bisa masuk surga. Karena di surga tiap hari orang memuji dan menyembah Allah. Kerjaan di surga adalah beribadah kepada Tuhan, praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Itu kerja di surga, tidak ada kerja lain. Jadi kalau orang tidak mau memuji Tuhan, dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena di surga tidak ada pujian bagi Pak Camat, tidak ada pujian bagi Pak Presiden, tidak ada pujian bagi siapapun di dunia ini. Yang hanya ada pujian bagi Dia satu-satunya, pemilik alam semesta, pemilik surga, dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, mulai besok beta rajin gereja. Jadi Anda yang tidak tahu gereja dong, ini hari Minggu pamokol minta ampun. Separuh kan baru poek pas KPI toh. Sebelumnya ngomongnya apa adanya. Gereja itu banyak bangku kosong. Kenapa? Karena orang tidak tahu arti memberi pujian bagi Allah. Saudara, pernah kami KPI di Alor, baru orang foe menyanyi. Saudara yang diberkati, menyanyi ini bukan main gila, sampai jam 2:30 pagi. Mulai dari solo, kuartet, duet, yang sudah trio, pokoknya semua ada habis. Mulai dari yang pakai musik, pakai gitar, pakai tidak ada gitar, semua ada, saudara. Menyanyi sampai ketua klasis bilang begini, ya nanti bapak mama dong semua yang masih mau menyanyi, sumbang lagu nanti di kantor klasis saja, karena ini sudah 2:30. Menyanyi sontak berhenti. Kenapa? Karena dong baru foe menyanyi.
Itu menyanyi bukan untuk memuji Tuhan, supaya orang dapat dia. Jarang saudaraku, hari Minggu orang paduan suara berdiri menyanyi, bersaksi, solo, itu jarang. Tapi kalau acara-acara besar, Natal, itu dong foy barang. Ya sudah, memuji Tuhan itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Amin. Saya tidak mau saudaraku menyatakan ini, tapi ini kenyataan. Saya pun bapak oma tuh di mana saja pasti menyanyi. Beta salut bab tua. Ya, apalagi kalau bapak suruh begini, nah beta ini biasa iring bab tua. Potong dua ini satu persekutuan doa. Ya, kami dua satu persekutuan doa. Sudah. Jadi kalau di persekutuan bermain keyboard tuh waktu main nah. Nah, kalau waktu akhir pasti tidak ada yang bilang tidak memuji Tuhan. Waktu pas menyanyi. Karena kalau saudara dengar waktu pun kesaksian dulu kan ini penyanyi karaoke. Dulu menyanyi lagu dunia yang tidak jelas-jelas, tapi sekarang dia beri hidup untuk Tuhan. Dia tahu kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Lebih ngomong ini karena kenyataan, jangan sampai pikir Bapak Oma mau tampil dari tadi malam. Bukan, Bapak masuk ke menyanyi. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah ini orang yang tahu bahwa hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Allah. Hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita persembahkan lewat puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, ini harga mati buat kita orang Kristen. Makanya tidak ada liturgi di gereja tertentu manapun, mau organisasi apapun, yang datang hanya doa langsung firman. Tidak. Semua organisasi gereja yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya, pujian itu menjadi dasar pembuka untuk orang masuk ke dalam hadirat Allah. Makanya kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 mulai mengatakan, aku masuk melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur bagi Allah Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini ayat jelas. Mazmur untuk korban, bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ayat 2. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan. Klik ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Ayat 3. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi tidak ada ibadah yang ibadat saudaraku tanpa sukacita, sorak-sorai. Menyanyi lagu Kidung Jemaat mesti dan sukacita, mesti dan sorak-sorai. Sekalipun tidak tepuk tangan, tapi itu tidak berarti Anda muka asam. Ya toh? Memang ada yang datang ke gereja itu model kayak minum cuka saat jargon. Jadi potong lihat dia menyanyi tuh. Hormat bagi lihat apa. Orang kurang beres. Orang kalau ibadah tuh hati sukacita. Hati macam kayak baru minum gula air saat jargon. Muka kelihatan kemanis terlalu. Amin. Bilang samping kiri kanan lu muka terlalu manis ini malah. Haleluya. Jadi ibadat itu mesti dengan sukacita. Tidak boleh ibadat muka kaku-kaku, saudaraku. Ibadat itu sukacita, hati gembira, itu ibadat. Nah itu secara kita memuliakan Allah. Itu cara kita memuji Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen tidak mau ibadat, itu orang Kristen yang tidak tahu memuliakan Allah. Saudara, ibadat itu mutlak harganya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memberikan banyak nasihat supaya kita tidak boleh tidak beribadah. Orang Kristen harus rajin ibadah. Orang Kristen harus terus beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah tidak bisa dipisahkan dengan kemuliaan bagi Allah. Karena di dalam ibadah ada puji-pujian, ada sorak-sorai yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ibrani pasal 25 ayat 11. Perhatikan ini ayat. Ibrani 11 ayat 25. Tabalik. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. 10 ayat 25. Mari tolong bantu baca ini ayat. Ibrani 10 25. Ibrani 10 ayat yang 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Iya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara lihat, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tidak boleh.
memuliakan Allah. Karena di dalam ibadah ada persembahan pujian yang dimana kita menyatakan bahwa Tuhan Engkau layak dimuliakan. Amin, saudara. Ini tidak boleh kita lupakan. Makanya untuk apa saya gereja? Untuk apa saya pergi kebaktian? Bukan untuk saya dapat berkat. Meskipun di dalam ibadah ada berkat, tapi tujuan utama saya memuliakan Allah. Karena itu saya pergi beribadah. Karena saya tahu bagaimana karya besar Tuhan dalam hidup saya. Segala sesuatu dari Tuhan, maka saya harus persembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Caranya adalah beribadah kepada Tuhan. Makanya Alkitab memberitahu kepada kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia katakan, saudaraku, perhatikan ayat ini. Roma 12 ayat 1. Silakan dibacakan. Karena itu 1, 2, 3. Ya. Itu adalah ibadah sejati. Ibadah sejati adalah persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan mana? Tubuh yang hidup, yang kudus, yang memuliakan Allah. 1 Korintus 6, 19, 20. Tampil ayat itu, baca WL. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ini berkaitan erat dengan soal ibadah kekristenan yang memuliakan Tuhan. Silakan. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Muhin. Ayat yang ke-20. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Bukan kredit, Pak. Bukan cicilan, Pak. Lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Karena sudah dibeli, kamu bukan milik kamu sendiri, maka ayat itu bilang muliakanlah Allah. Dengan apa? Tubuhmu, yang Paulus katakan dalam Roma 12 tadi ayat 1. Persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Tanya samping kiri kanan, ini tahun lu alfa gereja berapa kali? Ya. Itu hanya ada 2 kemungkinan. 1, Tuhan sudah bayar lu lunas tapi lu son tahu diri. Yang kedua, saudara, Tuhan belum bayar kau lunas di Golgota. Makanya kau tidak tahu arti bagaimana saya dilunasi. Tapi kalau saya tahu arti saya dilunasi oleh Tuhan, tubuh saya bukan milik saya sendiri, ini milik Tuhan. Tidak mungkin tubuh saya hari Minggu saya bawa ke pasar, hari Minggu saya bawa pi kebun, hari Minggu saya bawa pi jaga sapi, hari Minggu saya bawa pi kupang. Tidak bisa. Hari Minggu saya harus persembahkan hidup saya kepada Tuhan, karena saya harus memuliakan Allah dengan tubuh saya yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah yang mahal, bukan dengan darah ece-ece. Ini darah yang mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan darah apapun di bawah kolong langit ini. Amin. Bilang samping kiri kanan, ayo semangat gereja. Bilang samping kiri kanan, bikin sesak ini gereja oikumene. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bikin sesak karena Tuhan mau kita dimuliakan. Kalau satu orang saja yang menyanyi, saudaraku, suaranya luar biasa, apalagi 2 orang. Kalau 2 orang menyanyi, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 10, tambah 20, tambah 50, tambah 100, 200 orang. Saudara yang diberkati Tuhan, saya rasa betapa luar biasanya sorga dimuliakan karena ada orang-orang yang memberikan pujian hanya bagi satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik, yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, lapangan sepak bola harus lebih sepi dari gereja dong. Ya, karena kemenangan di lapangan sepak bola itu kemenangan terbatas. Tapi kemenangan yang Tuhan Yesus kerjakan kepada kita tidak terbatas. Amin. Kita heran orang datang gereja hanya 3 jam mengantuk seisinya.
Itu saudara, kusuk kisu kiri kanan. Ya, duduk sone tenang. Main bilang, hei imam tua ini khotbah ulama. Hai, kit mau kebun pirene ini kata bisa pak. Itu ayah ka oke pak. Hai pikre neno on lei, ai kata bisa pak tua. Ya sudah. Kalau itu sama sebenarnya. Hai hit onen biar mamtua mati cepat. Itu lebih parah. Saudara yang diberkati. Ada banyak orang yang terlalu bosan datang ibadah. Padahal datang ibadah ini terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Duduk cerita yang soalnya jelas, cari kutu, cerita orang pun rumah tangga, cerita tetangga. Wih, mamtua pun hobi. Ini omong Tuhan punya di sana hobi. Makanya ayat Alkitab memang terlalu jelas. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tolong bantu baca ini ayat. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhil tahayul dan dongeng. Sampai situ ya. Jauhilah tahayul dan dongeng. Ini kenapa? Berkaitan dengan apa? Ibadah. Ada banyak orang sudah di gereja karena cerita putar balik. Sudah jelas. Lu tahu kesannya? Karena imam gue di sebelah tuh. Basah punya sudah jelas. Akhirnya lihat, wih, lonceng ketiga kita bisa pilih. Biar sudah minggu depan berpotong pisah. Tahayul, dongeng, nenek tua. Terus dikatakan lanjutan. Latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah, jangan latih dirimu dongeng, tahayul, cerita putar balik. Itu tidak ada keuntungannya. Ayat 8, sekarang baca ayat 8. Latihan badan ini terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Ibadah berguna dalam segala apa? Hal. Kenapa kau berguna dalam segala hal? Karena 1, 2, 3 mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji bukan hanya akan datang. Hidup sekarang pun ada janji di dalam ibadah. Karena di dalam ibadah memberikan keuntungan besar buat kita sekalian. Amin. Baca ayat pasal 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, ini saudara lihatin. 1 Timotius 6 ayat 6. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Silakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan kecil atau besar? Keuntungan besar atau kecil? Kecil atau besar? Besar. Nah kenapa mau datang? Padahal keuntungannya bukan kecil, keuntungannya besar. Kalau cerita putar balik, keuntungan kecil kok besar? Tidak ada untung. Saudara, tidak ada untung. Keuntungan apa cerita itu? Tidak ada untungnya, saudara. Ya, keuntungan besar adalah ibadah. Tapi kenapa orang pemalas ibadah? Setan tahu bahwa kalau kau ibadah kau dapat untung besar. Makanya dia bilang, "Hai kaisam now." Kaisam now. Itu setan yang tipu Anda. Karena setan tahu kalau Anda beribadah ada keuntungan besar. Kalau Anda ibadah Anda diberkati. Kalau Anda ibadah setan dikalahkan. Kalau Anda ibadah setan tidak dimuliakan, Tuhan Yesus dimuliakan. Makanya setan tidak mau tinggal diam. Dia pakai berbagai macam cara untuk bikin saudara tidak bisa pergi gereja. Kadang-kadang sudah angka handuk, ada saja ada masalah baru yang muncul di dalam rumah. Kadang-kadang dia mulai utus tetangga datang, mulai pengaruh kita supaya kita tidak jadi kebaktian. Karena setan tahu di dalam ibadah ada keuntungan besar. Amin. Bilang samping kiri kanan, setan saya tahu. Kenapa lu so tahu? Yang diberkati itu. Setan saja tahu.
Makanya kalau saudara mau dibatasi ibadat, mesti bilang sama setan, dalam nama Yesus, setan pergi. Saya mau terima keuntungan besar hari ini. Amin. Amin. Ya, saya heran saudara, orang-orang Kristen ini kalau ibadat utus anak-anak yang pi. Mohon now. Parah. Kalau orang amarasikan parah. Bapak dan mama umat tangga dan sebagainya. Home now. Kolektif. Saudara, ini rugi besar. Anak muda dapat berkat, kamu nganga. Saudara, makanya hari ini saya mau tekankan, jangan malas gereja. Karena waktu Anda ibadat, Anda memuliakan Tuhan. Seraya Anda memuliakan Tuhan, Tuhan kasih berkat yang tak terbatas. Beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bilang sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena malam ini saya tidak rugi datang kepada Tuhan. Tuh. Daripada Anda pi pesta, saya baru pulang dari Siu, saudara. KKR di gereja Gemit Immanuel Siu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ibu pendeta bilang begini, Pak pendeta, tahu ini malam ada orang kosong deh. Hai kenapa? Hau utahan tuh Pak. Nah, lalu mam tua bilang begini, hai kok ada pesta di sebelah, hai ada orang mati. Hai sudah mama, hai kit onen sa. Nanti kita lihat keadaan. Ya saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah betul. Pas ibadat anak-anak yang paling banyak. Sebelum ibadat Bapak dan Mama naon pesta tuh. Jadi dia pun Bapak Mama pi pesta utus anak di KPI. Ya saudara, utus anak datang gereja, Bapak dan Mama pi dansa. Pi dansa ini lu dapat apa? Lu dapat capek ya. Paling dapat nasi dan daging, seekor daging babi, sepotong anak. Hai pulang, lu lapar ulang lagi makan tambah di rumah. Saudara yang diberkati itu. Ya. Ingat baik-baik, tapi orang lebih mengutamakan pesta. Ibu pendeta bilang begini, Pak pendeta, mungkin ada yang tidak di pesta juga, tapi nanti kita tanya kenapa tidak datang KPI. Dong alasan bilang ada pesta, ada syukur, ada pesta dan sebagainya, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen melihat ibadat tidak terlalu penting. Ibadat hanya sesuatu second time, waktu kedua, bukan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Kau keliru besar. Ibadah itu segala-galanya dalam hidupmu. Tanpa ibadah tidak ada kemuliaan bagi Allah. Tanpa kemuliaan bagi Allah tidak ada berkat buat hidup rumah tanggamu. Karena itu Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Keluaran pasal 19, dia mengatakan, kalau kau beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, ladangmu diberkati, usaha bisnismu diberkati Tuhan. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nanti babi dong mati mulai baret baru dong mulai pilih persekutuan doa. Hai onen gitu ha. Hau fafi mait amait tu mait tu. Saudara, mulai pilih berdoa. Saudara, ya lu pun pemalas gereja yang babi dong mati habis. Saudara yang diberkati itu. Karena kutuk mengikuti Anda. Ini saya sampaikan berita bahagia buat saudara. Makanya bikin sesak ini gereja tiap minggu. Ibadah. Amin saudara. Amin. Bilang saya pikirkan rajin. Ya saudara. Ini penting. Ya. Jadi kalau saudara jadi Kristen yang begini, ini hidup luar biasa. Ya. Hidup luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pendeta dan saya sudah bikin komitmen hari Minggu tuh adalah hari pelayanan full, tidak main-main. Kalau hari lain saya khotbah mungkin 2-3 kali, hari Minggu saya bisa 5-6 kali saya khotbah, tidak berhenti. Sudah, kenapa? Karena itu hari yang paling spesial. Hari lain juga baik untuk Tuhan,
Tapi sudah bagi saya hari Minggu lebih spesial. Hari kebangkitan Tuhan, hari di mana Kristus mati dan bangkit buat saya, memberi kemenangan buat saya. Karena itu saya berikan totalitas hidup saya, all out bagi Tuhan. Tidak setengah-setengah, sepenuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata. Dia Allah yang tahu melihat setiap apa yang saudara lakukan di hadapannya. Amin. Saudara lihat ini 1 Korintus 15 ayat 59. Ini saudara ayat yang terakhir di bagian yang pertama ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-59. Silakan dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 59. Oke, silakan. WL. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-59. Salah berarti. Sabar. Ayat 58. Ayat 58 pasti betul. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, berdirilah teguh, ya, jangan goyah, ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Ulang, giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu di mana? Di gereja toh? Di pelayanan toh? Ya, bukan di pekerjaan kita tentunya. Ini pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, silakan 1 2 3, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, persekutuan malam ini tidak sia-sia. Sampai pagi pun tidak sia-sia. Amin. Habis pagi lanjut langsung ibadat pagi toh, ya toh saudara, tidak sia-sia. Amin. Ya saudara, ya tidaklah. Ya saudara, ini berkati Tuhan. Tapi saya percaya setiap orang yang meyakini ayat ini hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu malam ini kalau saudara punya acara-acara lain, arisan kah, kumpul keluarga kah, yang lain, bikin di hari lain, jangan bikin di hari Minggu. Sudah, khususkan hari itu untuk saya bersekutu dengan Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan kasih kita untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu. 1 hari kita khususkan hanya untuk kita persembahkan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pasti hidupmu tidak akan dikecewakan Tuhan, pasti hidupmu tidak akan ditinggalkan Tuhan, karena Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam setiap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati, apa atau caranya bagaimana kita memuliakan Allah? Satu, memuji memuliakan Tuhan, dan itu tidak bisa lewat dari kebaktian. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 4. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat ini. Ya, sama-sama umat Tuhan kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk. Saudara lihat, ini Yesus. Yesus bilang, aku telah mempermuliakan engkau Bapa dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi saudaraku, tugas yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus sampai di atas Golgota dengan mengucapkan perkataan yang ke-6 di atas kayu salib, sudah selesai. Itu saudara diberkati Tuhan, dia tuntas mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan dengan demikian Bapa dipermuliakan. Ya. Saudara, sekarang lanjut di ayat yang kelima. Saudara, perhatikan ayat yang kelima. Silakan dibaca. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara lihat, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Saudara, artinya begini, bahwa saudara diberkati Tuhan, orang yang memuliakan Allah, dia pun akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan kalau saudara tidak memberikan kemuliaan bagi Allah? Dan cara menyelesaikan tugas dikatakan tadi di dalam ayat 4. Kalau Yesus punya tugas
itu berarti saudara dan saya sebagai pengikutnya juga punya tugas. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang hanya datang lipat tangan, pulang dengar firman, menyanyi, memuji Tuhan, selesai itu pulang tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada tugas yang harus kita kerjakan. Semua orang Kristen punya tugas dan tanggung jawab untuk dapat melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara baca dalam Matius 25, Tuhan kasih talenta. Minimal tuh 1 talenta. Ya. Saya mau kasih tahu kepada kita, sebelum kita bertobat, mungkin kita pemulut ini cerewet minta ampun. Ya. Itu talenta yang Tuhan kasih. Hanya persoalannya Anda pakai salah. Cerewetnya cerewet yang tidak jelas. Ya, itu saudara, cerewetnya tidak jelas. Nah ini berarti talenta ba omong ini. Tuhan kasih lu talenta ba omong. Hanya lu pakai ba omong tetangga, omong orang lain, itu sudah orang tukang ba omong orang. Itu sebenarnya talenta yang kau salah gunakan. Kalau kau bertobat dan tahu bahwa itu talenta yang Tuhan kasih, pakai untuk omong Tuhan, jangan omong orang. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, talenta ba omong kosong deh. Ada orang bilang begini, beta ini sudah bisa bersaksi Bapak. Made pemulut ini dari pagi ayam belum bangun sampai ayam tidur tidak berhenti. Bapak tidak tahu berhenti bilang bersaksi sontak. Itu berarti kau salah gunakan talentamu. Kau tidak sadar itu talenta yang Tuhan Pak kasih. Amin saudara. Ya, itu talenta itu pas. Ada orang dulu sebelum bertobat talentanya bakalai, pukul segala macam. Itu cocok dia jadi koster gereja, pukul lonceng gereja. Jadi kalau dia pas emosi dia, pang, ya toh, itu talenta itu saudara. Ya, dulu pakai pukul orang, sekarang pakai pukul lonceng. Saudara, dulu orang talentanya tukang bersinah, raba sana, itu koster gereja juga. Raba bangku, lap, kiri kanan, raba pel. Dulu kan raba harga biru, toh raba orang istri, raba orang anak nona. Nah sekarang lu raba semua dalam ini raba laba dong. Raba, lu pun talenta kan raba. Amin. Ya, daripada piraba orang bumi ini, ya toh. Raba orang pana nona, so ada istri mapi raba orang pana nona. Itu talenta salah gunakan. Lu talenta itu sebenarnya raba kiri kanannya dalam rumah gereja ini, dalam rumah Tuhan. Lu raba kasbah semua. Raba. Ya sudah. Ya, itu talenta. Hanya salah gunakan. Yang saya kasih lurus Anda pun talenta itu, ya. Saudara. Yang biasa tadi sama kita tadi Bapak Oma kan begitu dulu menyanyi di karaoke, sekarang menyanyi di gereja itu talenta pakai. Amin. Karena ada orang suka tampil di pesta-pesta main nyanyi non-stop. Saudara, yang suka badansa kiri kanan, itu talenta salah gunakan. Cocok ini dua nih tadi. Tersini. Jadi yang punya talenta badansa bergabung segera dengan persekutuan doa. Saya talenta menari. Haleluya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ataupun talenta itu menari itu. Ya. Terus salah gunakan. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena ada orang tuh kalau dia pesta makan habis dia sudah bisa pulang. Dia mesti tunggu acara terakhir. Acara bebas, ya saudara. Ya. 1 kali 1 om, bukan di sini, ya saudara. Ini om, ini pokoknya tiap kali di mana ada pesta dia dansa. Nah itu hari saudaraku dia tunggu sampai acara bebas. Nah habis makan tuh biasa beracara bebas. Nah itu hari tertahu nih anjing dong di mana semua. Waktu makan buang tulang di bawah, makan buang tulang di bawah, semut bakar rumput, saudara. Nah begitu semut bakar rumput dia sudah sadar semut mulai naik di sepatu. Ya tahu saudara. Nah ini semut masih merayap, lagu pertama dibuka. Maka Bapak tuh bilang, pas waktu. Dia mulai maju. Dia maju kan semut sudah di sepatu sana. Dia juga sadar karena lagu pas. Dia langsung minta. Amin nona kan biasa gitu. Langsung dia pengen dia mulai.
Na 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 na. Mulai berdansa, beta kan dulu tukang jago dansa juga. Ya, mulai nih sebut mulai makaru mulai dia rasa kayak mulai geli-geli. Tapi lagu malam habis. Na 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 na. Woi semut mulai. Nana ini semulai bergigit di atas. Tapi lagu tidak stop. Cara kenapa ini? Ya, mau berhenti tengah-tengah nanti takut Nona bilang, woi bapak sana jago. Ya, om sana jago dansa. Jadi dia terpaksa standby terus. Terpaksa. Tapi dia ada cara. Na 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 na. Dia mulai kisuk kiri, kisuk kanan, kisuk kiri. Baru dia bukan aja kisuk lah, mati. Mati. Nona tanya, om, kenapa? Om kenapa? Lagu enak, mati. Untuk dunia semut gigit seorang sudah berhenti. Saudara, ya, aduh kasihan, itu talenta salah guna. Ya, jadi kalau Anda punya talenta di pesta, rajin pesta, datang gereja. Ini saudara, lapor di persekutuan doa mana Anda bergabung, bilang saya talenta menari. Ya saudara, talenta menari. Ya saudara, itu pas. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, Tuhan ini kasih kita talenta semua. Tidak ada yang tidak dikasih talenta. Hanya dia pun talenta dia pakai kiri bengkok kanan. Akhirnya setan yang dimuliakan, pekerjaan Tuhan tidak selesai. Tuhan ini sedang mencari pekerja-pekerjanya. Amin. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerjanya. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan untuk pelayanan di Rote, saudara. Dia cerita bilang begini, wih bapak, beta baru habis telepon Bapak Pendeta Yandri. Ya, wih Bapak Yandri bilang tertahu lebih tepu waktu semua bagi Karmana ini. Ya sudah, pelayanan padat. Apakah di dunia ini hanya ada orang-orang ini saja? Pertanyaan. Ada begitu banyak orang, tapi orang tidak mau memberi waktunya kepada Tuhan. Itu menjadi soal. Tidak mau memberi dirinya kepada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab diberikan, tapi dia pura-pura tidak tahu tugas dan tanggung jawab. Itu menjadi soal, saudara. Nah karena itu orang tidak bisa memuliakan Allah hanya sekedar mau dapat sesuatu dari Tuhan, tapi tidak memberi sesuatu kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan hanya bisa dimuliakan jikalau kita menyelesaikan pekerjaannya yang ada di dunia. Dan tidak ada seorang pun yang pangku tangan. Semua kita diberi tugas untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Amin. Saudara yang diberkati, lihat Lukas 8 ayat 1 dan ayat 2. Ini orang-orang dong, ini terbatas. Waktu itu mereka dibatasi oleh banyak cara untuk mereka tidak bisa melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak punya kehabisan cara. Mereka punya cara-cara yang lain untuk bisa memberitakan Injil. Lukas 8 ayat 1 dan ayat 2. Silakan dibacakan. Lukas 8 ayat yang pertama dan kedua. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara lihat, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ini tidak pakai mobil, tidak pakai ojek, tidak pakai motor dan lain sebagainya, jalan kaki. Paling top naik keledai. Next. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Wah, bersama dengan 12 murid itu, mereka sama-sama memberitakan Injil keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tetapi bukan hanya mereka. Ayat 2, silakan. Ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ada perempuan-perempuan lain yang juga ikut dalam pelayanan Yesus. Mereka itu antara lain siapa? Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Terus, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Saudara, lanjut. Ayat 3. Yohanes istri Kusa. Yohana istri Kusa. Ya. Bendahara Herodes. Ya. Susana. Ya. Dan banyak perempuan lain. Ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara lihat, mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka persembahkan. Mereka juga turut ambil bagian di dalam pelayanan. Dengan cara apa? Khotbah tidak
tidak bisa. Orang larang, perempuan tidak boleh bicara pada masa itu. Perempuan dilarang, tidak boleh bicara. Jangankan berdiri di depan, saudara. Kalau di tempat umum omong terlalu banyak, kena hajat. Tidak boleh. Saudara, aturan patriarkalisme pada waktu itu, laki-laki itu lebih dominan. Itu betul-betul menjadi aturan yang sangat ketat. Sehingga memang Paulus pernah memberikan suratan-suratan yang misalnya dalam Korintus, Timotius, dia bilang perempuan dilarang berbicara dalam rumah ibadat. Itu konteksnya dulu. Tidak boleh. Tapi mereka tidak lalu berhenti untuk tidak melayani Tuhan. Mereka juga melayani Tuhan dengan harta, dengan hidup mereka. Mereka persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Malam ini pelayanan ini bisa terjadi bukan hanya karena ada persekutuan doa sangkakala, saudara. Ini ada begitu banyak orang yang memberikan sumbangsinya buat pelayanan ini. Kalau tidak, saya dengan tim tidak bisa datang. Mau isi air di mobil, saudara. Mau jalan kaki dari Kupang sampai ke sini, tidak mungkin. Tapi ada banyak orang yang turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka di balik layar, mereka tidak kelihatan, saudara tidak kenal mereka, tapi mereka orang-orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Amin. Ingat baik-baik, di pelayanan ini bukan selalu harus tampil di depan, ya. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang satu kita tidak boleh lupakan, saya dipanggil untuk melayani. Saya dipanggil untuk melayani. Dengan melayani, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya sedang memuliakan Allah. Karena itu Alkitab berkata, orang yang melayani dia akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya? Jadi ini kita tidak boleh lupakan, saudara. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita, mari kita melayani. Amin. Filipi 1 ayat 20-21. Dua ayat ini saya tutup untuk bagian yang kedua. Bagian terakhir nanti. Satu lagi. Filipi pasal 1 20-21. Silakan. Filipi 1 ayat 20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Paulus katakan. Ayat 21. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, dia bilang. Hidup bukan yang lain. Hidup bukan cari jabatan. Hidup bukan, saudaraku, cari nama. Ini tidak ada pentingnya. Kalau Tuhan kasih jabatan, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih nama, puji Tuhan. Tapi kita hidup bukan itu. Kita hidup untuk Kristus, melayani Tuhan. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Amin. Atau ada yang hidup supaya saya kaya. Orang-orang seperti ini sudah akhirnya mereka lupa Tuhan. Kerja-kerja sampai lupa pekerjaan Tuhan. Karena yang mereka cita-citakan jadi kaya raya. Piara sapi sampai 100 ekor. Tidak ada orang di rumah, hanya bab tua yang kesenakan sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, bangun sudah jam 4 pagi. Jam 9 ibadat, kita tidak bisa pergi gereja. Ya sudah, karena kesenakan sapi 100 ekor. Kerja tiap hari hanya untuk sapi, hanya untuk sapi, hanya untuk sapi. Ini ayat dia harus bingung. Karena bagiku hidup adalah sapi dan mati adalah rugi. Karena hidup untuk sapi. Orang di kota sana ada yang kerja son tahu diri. Saudara, iya, kerja son tahu diri. Dia pun kerja itu dari kantor jam 7 sampai jam 5 sore. Pulang dia lanjut lagi. Dia bawa itu kertas berkas-berkas mau sampai di rumah. Lihat, jam 3. Tidur sedikit, bangun lagi kembali. Ya saudaraku, sudah pagi, mandi, berangkat kantor lagi. Sampai kantor kerja. Sampai jam 5, saudaraku, pulang lagi. Lanjut lagi. Hari Sabtu libur. Aduh, karena mana nih? Pekerjaan belum selesai. Lanjut di rumah lagi. Ketik. Saudaraku, kaget. Jam 3 dini hari, Minggu. Istirahat. Tidur. Karena baru tidur jam 3. Bangun. Gereja Sumasok. Saudara. Libur lagi. Ya saudara.
Kenapa? Karena bagi dia hidup adalah dan mati adalah kerugian. Saudara yang diberkati, jadi ingat baik-baik, ada begitu banyak orang terlalu bodoh. Lukas 12 tampilkan ayat, saudara yang diberkati. Jangan jadi orang Kristen bodoh. Ayat 19, 20, 21. Lihat Lukas 12 ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada pada banyakmu barang, ada pada banyakmu sapi, ada banyak padamu babi, ada pada banyakmu uang di bank, ada padamu banyak rumah tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beta istirahat, makan, minum, senang-senang, pesta, tidak tahu habis-habis. Lalu ayat 21 apa? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau bodoh, dengar. Pada malam ini juga bodoh, jiwamu diambil daripadamu bodoh. Tambah itu kata, saudara. Kan dia bilang samu itu yang bodoh, toh jadi dia taruh bodoh di situ. Ya. Apa yang telah kau sediakan untuk itu, siapakah itu nanti bodoh? Lumpung sapi yang 100 ekor untuk siapa? Lu mati lu sana makan satu potong juga. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan sapi bagi dirinya sendiri, babi bagi dirinya sendiri, uang bagi dirinya sendiri, dan semua bagi dirinya sendiri. Ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Ada orang sungguh makan tiap hari dia garam, piaraan terlalu banyak, kucing, babi, anjing, segala macam ada. Tapi tiap hari dia makan, aku kekasihan bikin susah diri, saudara. Nanti mati sapi dong, orang horo dong yang makan lu. Padahal lu pun sapi, padahal lu pun babi. Orang lu pun ayam, orang yang horo dong, horo leson tahu diri. Hai dia sumati begini, horo semua. Saudara, sebelum lu horo memang. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya dari dulu memang suka piara juga, tapi piaraan di rumah tidak bisa bertahan. Ya sudah, kepengen jadi peternak ayam, tidak jadi sudah. Karena ayam baru bertelur 2. Makanan apa yang hari? Kosong. Mata sapi. Ya, nah ayam kapan mau berkembang? Ya saudara, bertelur lagi tiap hari, ambil tinggal 1. Dia mau mengeram juga, dia pikir panjang, 1 saja. Itu sudah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, begitu banyak orang ini sayang sekali hidupnya tidak untuk Kristus, tapi untuk sesuatu yang sementara di dunia ini. Anda dengar baik-baik, tidak ada hidup yang kekal di dunia ini. Tidak ada. Saudara, semua kita mau cepat atau lambat, nomor antrian suada. Anda tidak bisa cegah. Mau minum obat, vitamin, segala macam, lu pun nomor antrian lu bisa rubah. Tan bisa rubah. Muhim. Tak bisa. Tak bisa. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi tidak bisa Anda lalu rubah satu kali kelak. Ada seorang yang tidak mau mati, saudara. Malaikat maut datang dan berkata kepada dia, hari ini adalah nomor antrianmu, saudara. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, dia bilang begini, baik kalau hari ini nomor antrian saya, tapi karena ini nomor antrian saya hari ini, saya mau ajak dulu kamu malaikat maut, sebelum cabut nyawa saya, kita 2 keliling-keliling. Ya saudara, begitu keliling-keliling saudara, dia bikin ini malaikat maut pusing. Karena dia keliling-keliling, saudaraku, dia bawa ke satu daerah, karena dia orang kaya. Ya sudah, waktu lagi makan, malaikat tidak sadar, ini cerita ya saudara, malaikat taruh kertas di samping, kertas daftar nama kematian. Ya sudah, begitu dia lihat, ya saudara diberkati, wah betul ini saya penggiliran ini. Ya sudah, nah tadi itu malaikat itu baca dari bawah ke atas, ya. Jadi saudara sekarang dia ganti,
Dia punya nama, dia coret, dia taruh di atas, paling atas sekali, lalu orang lain yang di atas dia taruh di bawah. Lalu selesai mereka pulang, dia bilang, malaikat, saya sudah ajak kamu jalan-jalan, saya juga sudah jalannya, sekarang saya mau ya sudah, saya matilah hari ini. Tapi malaikat bilang begini, hari ini kamu memang mau mati, tapi karena kamu baik, saya batalkan. Tadi saya baca dari bawah, tapi sekarang karena kamu baik, saya baca dari atas. Saudara, dia langsung pukul testa, cilaka 12. Kenapa beta rubah nama tadi? Supaya baik dari bawah. Saudara, ternyata baca dari atas, dia pun nama yang dahulu lain. Akhirnya dia pun diberangkatkan, saudara. Tidak ada orang bisa rubah jadwal keberangkatannya menuju kematian. Dengar baik-baik, tidak ada. Jadi kalau saudara hidup ini, Anda kan tidak tahu jadwalnya kapan. Sebentar malam, besok, lusa, tahun depan, atau masih 10 tahun, atau masih 20 tahun. Kita tidak ada yang tahu. Misteri. Karena itu ingat baik-baik, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan hidupmu. Melayani Tuhan, beri hidup kepada Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau masih ada waktu, saya mau bekerja bagi Kristus. Kalau masih ada kesempatan, saya mau beri waktu saya untuk Tuhan. Ya. Orang kalau pesta, bikin rapat saudara untuk pesta besok, orang tanya, siapa yang besok mau terima tamu? Yang angkat tangan banyak mau mati. Ya saudara. Padahal kalau kita tanya di gereja, siapa yang mau terima tamu di KPI nanti? Semua. Lihat orang kiri kanan, orang sana mau. Tapi kalau terima tamu di pesta, orang makarubun. Kenapa? Supaya dia berdiri, dia pakai dekung baju, orang lihat dia. Mas, gantung di sini. Pamer apa? Mati tidak bawa satu pun juga. Amin, saudara. Karena itu hidup ini jangan sia-siakan. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih harta, liatkanlah hartamu dengan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Saudara yang diberkati Tuhan. Amsal 3 ayat 9. Saya mau baca ayat ini. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakan Tuhan. Ya. Ada yang persepuluhan juga kasih tidak betul. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, makam buang Tuhan pu uang lagi. Sudah tidak kasih Tuhan, makam buang Tuhan punya lagi. Itu berat sekali saudara. Bagaimana kamu mau memuliakan Tuhan? Jadi sekali lagi hari ini, hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahkan seutuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ayat ini Titus pasal 2 ayat 10. Tampilkan Titus pasal 2 ayat 10. Terakhir buat kita, yang ketiga. Sama-sama umat Tuhan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal apa? Memuliakan ajaran Allah. Siapa? Juru selamat kita. Perhatikan, jangan curang, tulus, setia. Itu baru orang bisa memuliakan Tuhan. Saudara, kapan kita memuliakan Tuhan? Jawabannya adalah waktu kita melakukan firman Allah. Waktu kita hidup di dalam firman Tuhan. Waktu saudara melakukan ajaran Tuhan. Itulah saat saudara memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda cuma datang gereja, melayani Tuhan, tapi tidak ikuti ajaran Tuhan, perintah Tuhan, hidup tidak jujur, tidak saudaraku, hidup dalam kebenaran, selingkuh sana, selingkuh sini, tipu sana, tipu sini, mabok sana, mabok sini. Waduh, semua yang Anda persembahkan tidak ada artinya. Amin saudara. Amin. Ada orang di gereja tapi dia ada fly berat. Sungguh saudara, ada orang datang ibadah tapi dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda tidak memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan bukan hanya beribadah, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tetapi dia harus sekali lagi hidup di dalam kebenaran.
Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu harus lakukan firman yang kamu dengar. Ya. Saudara yang diberkati, yang bersinah, berhenti bersinah. Ya. Ada orang hidup susah mau mati, mau piara bini nomor 1. Saudara, padahal dia pun bini sendiri, saya bisa piara bini lain. Beta heran juga yang perempuan juga mau dipiara. Ya, saudara. Yang dipelihara tuh pelihara anjing, pelihara babi. Hai, pelihara ini manusia loh. Saudara yang diberkati itu. Orang Kristen model apa begini? Ada yang gandeng dia pun selingkuhan tanpa berdosa datang gereja. Gandeng dia pun selingkuhan. Orang Kupang bilang pelakor. Perebut laki-laki orang. Baru mamta gandeng, baru mamta bilang, kasihan lu. Makanya dandan ke beta. Itu terjadi di Kupang sana. Banyak saudara sendiri berdosa datang gereja dan gandeng selingkuhan. Ada orang banyak makan doi, pencuri, korupsi. Saudara yang diberkati, tapi rasa diri tidak ada salah sama sekali. Tidak ada salah sama sekali. Dengan begitu bangganya datang di hadirat Tuhan lalu menyanyi lagu pujian bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Padahal ini koruptor kelas berat ini. Makan doi rakyat, tipu kiri, tipu kanan. Saudara yang diberkati. Tapi dia pikir Tuhan mangkali senang dan dia. Tuhan tidak bisa ditipu dengan cara beribadah yang tanpa melakukan kebenaran. Dengar baik-baik itu. Saudara yang diberkati itu. Ya. Saya ketemu ada anggota persekutuan di Kupang. Dia bilang gini, Bapak dulu kalau pergi gereja tuh beta mesti fly sedikit Pak. Soalnya beta paling malu kalau masuk gereja. Jadi beta kalau sumabok beta sudah malu Bapak. Beta malu hilang. Ya saudara. Jadi dia pergi gereja tapi dia ada fly sedikit juga. Ada juga di sini yang begitu. Oh baik, orang amarasi dong memang. Jauh, laru jauh. Ya saudara. Ya. Moke yang dekat. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang bisa datang gereja sekali lagi dengan keadaan mabuk parah. Satu kali saya KKR di altar kol begini, bab tua mabuk berat dia maju. Nah orang bawa laru bisa sembunyi. Kan waktu mau jamaah dia betul pidek ke maaf laru. Saya jamaah dia saudaraku. Sebenarnya tidak ada rencana, tapi akhirnya jadi rencana. Karena mabuk berat, toh. Jadi taruh bener. Waktu begini. Habis itu saudara tintanya begitu, Bapak kenapa tadi Bapak doa dia? Saya bilang dia pun setan banyak. Jadi tolak. Setan terlalu banyak. Mabok berat dia datang, mabok lagi mabok parah. Kristen model kayak begini tidak taat kepada perintah Tuhan. Banyak juga pelayan Tuhan masih minum loh. Ini beta ngomongnya apa dan majelis separuh cuma masih minum. Tak usah majelis pandeta, separuh masih minum. Saudara, pendeta minum. Baru ada yang bilang sama saya lagi. Kita baru pulang dari Amnato nih, Kak Cici dan Pak Yus. Selesai dia tanya begini, Bapak, kan kalau minum tidak apa-apa, toh yang penting jangan mabuk. Lu mau lari dari ini ayat mangkali Yesaya 5 tadi. Coba tampilkan itu Yesaya 5 ayat 11 tuh. Ya, ayat 11. Ya karena ada yang bilang saya minum saja, saya tidak mabok. Dengar ini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Jadi lu belum minum baru cari, saya ini ayat bilang celaka. Lu bangun pagi-pagi bukan cari susu, cari kopi, lu cari sopi. Itu ayat bilang celaka. Belum minum loh.
Saudara. Lalu dikatakan, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Dong bilang begini, kau minum ini supaya dada panas. Apalagi di amarasi dingin, lalu jadi kau minum sedikit supaya agak panas. Lu yang mau kasih panas dada, celaka. Ini ayat yang ngomong, celaka. Dan yang kedua, saya mau bilang begini, saudara. Yang bilang tidak mabok itu siapa? Kau yang minum sendiri yang bilang tidak mabok. Tetapi coba kau tanya orang yang melihat kau waktu kau minum. Jelas kau mabok. Karena waktu kau ngomong kelihatan antara kau mabok dengan tidak mabok. Orang mabok kalau dia ngomong itu beda. Sedikit saya mabok. Itu mabok ini. Tapi dia ngomong bilang, saya mabok. Siapa? Ini bakal mengalah. Baru di mata sudah gini. Sambil mabok. Yang tidak mabok ini ayat 22. Baca ayat 22. Yang suka bilang dia jago minum. Toh, celakalah mereka yang menjadi jago apa? Jago minum. Jago minum nonton bilang dia tidak mabok itu. Kau juga celaka. Itu ayat tidak bilang celakalah mereka yang menjadi jago mabok, jago minum. Dan bukan yang minum saja, yang apa? Juara dalam mencampur minuman keras. Kita kan suka bilang, wih betul di bawah itu, kalau dia campur apa ya, terlalu enak betul. Lu dan bab tua neraka sama-sama. Kita kayak ngomong, ya saudara, celaka. Jadi bukan minum, bukan mabok dulu baru Alkitab larang. Jago minum pun Alkitab larang. Kasih panas dada juga Alkitab larang. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan berputar kiri kanan. Firman Tuhan ngomong apa itu lakukan. Jangan pakai lu pintar, lu lebih pintar dari Tuhan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan bikin diri kayak lebih hebat dari Tuhan. Saudara, lakukan firman Tuhan. Itu Anda memuliakan Allah. Bukan bikin mulia siapa-siapa. Memuliakan Tuhan. Tidak ada orang yang diuntungkan. Kamu menguntungkan Tuhan yang menciptakan kamu, yang memberkati kamu, yang membentuk kamu. Kamu sedang memuliakan Allah dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang masih kumpul-kumpul kebo, dengar baik-baik. Kenapa mesti kumpul-kumpul? Hujan mendadak, hujan berkat. Saudara yang diberkati, ingat baik-baik, ya. Jangan kumpul lagi. Kalau mau nikah datang ke saya, ibu pendeta, saya sudah tidak tahan lagi. Cepat berkati saya. Jangan tidur bareng, jangan saudaraku hidup dalam persinahan, tidak boleh. Nikah, Alkitab tidak pernah bilang beranak cucu dulu baru diberkati. Berkati dulu baru beranak cucu. Amin. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, lakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 3 hal ini menolong kita sekalian. Ingat baik-baik ibadah kita. Yang kedua, ingat baik-baik tugas pelayanan yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, ingat baik-baik lakukan firman Tuhan. Kalau saudara melakukan 3 hal ini, Kristus dimuliakan, Bapa dimuliakan, Yesus dimuliakan, dan hidupmu sungguh pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Siapkan pujian, suara ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota, ku dibasuh darahnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua dengan sungguh-sungguh arahkan hatimu kepada Tuhan. Beri hidupmu kepada Tuhan. Suara ku dengar memanggil diriku supaya
tebus air dosaku, hidupku pun bersih. Mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saya minta kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, Anda boleh tutup matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan malam ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan Tuhan. Saudara hadir malam hari ini karena Tuhan tahu Anda membutuhkan Dia, Anda membutuhkan jamahanmu, Anda membutuhkan kuasanya, Anda membutuhkan sesuatu yang Dia bekerjakan buat engkau malam hari ini. Dan malam ini bukan kebetulan, saudara. Tempat ini bisa dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan. Tim tidak seberapa, tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus pada malam hari ini hadir. Ada banyak anggota-anggota persekutuan doa dari Kupang yang Tuhan kirim untuk ada bersama dengan saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah pakai. Ada Bapak Edi Pong yang ada bersama dengan kita. Ada Bapak Eben Wali yang tadi malam sudah menjadi berkat buat saudara. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan mendoakan setiap saudara malam hari ini. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu, saudara. Saya percaya ada Tuhan yang akan memakai setiap mereka untuk menyalurkan kekuatan kuasa Allah, supaya saudara mengalami keuntungan besar, saudara mengalami jamahan urapan, kelepasan mujizat daripada tangannya yang luar biasa. Ketika pujian ini dinaikkan, saudara yang punya beban berat, saudara yang rindu jamahan Tuhan, saudara yang mau hidup dalam kebenaran, memuliakan Allah, dengan saya saudara boleh angkat tanganmu di hadirat Tuhan bersama-sama. Naikkan pujian ini, suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota, ku dibas saudaranya. Sama-sama katakan haleluya. Suara yang sudah mengangkat tangannya, Anda boleh maju ke depan. Kami akan mendoakan engkau secara khusus malam hari ini. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam seluruh hidup saudara. Dengan cepat kita naikkan pujian ini refnya, dan kemudian saudara boleh maju. Kita akan berdoa menyerahkan setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, segera maju ke depan dan kita akan berdoa. Haleluya. Aku datanglah.
menyentuh setiap mereka. Dan kami percaya itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang telah melawat, melepaskan, dan memberi kemenangan ke setiap pribadi lepas pribadi. Mujizat Tuhan terjadi buat setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga Tuhan, tolong Tuhan, kami berdoa supaya rumah tangga diberkati, suami-suami diberkati, istri-istri diberkati Tuhan, supaya mereka memuliakan Allah dengan seluruh apa yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami berdoa setiap anak-anak muda supaya Tuhan tolong tidak ada satupun yang membiarkan masa muda mereka menjadi sia-sia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami rebut mereka dari tangan dunia ini yang berusaha memutarbalikkan, yang berusaha membuat mereka jauh dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan cengkeram ikat mereka sehingga mereka ada di pelataran Tuhan. Mereka tertanam di bait Allah sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang tidak mengalami kekuatan kuasa Allah. Tuhan tolong supaya malam ini bukan sekedar malam